Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat datang kembali di Darul Mukhlisin Channel. Tentunya bersama saya Muhammad Habibi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya ataupun pada vlog sebelumnya yang berkaitan tentang sebab timbulnya ilmu perbandingan mazhab. Nah, pada kesempatan kali ini, pada vlog kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hakikat dari fikih muqarran itu sendiri. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan fikih muqarran? Apakah fikih muqarran itu sama dengan ilmu fikih ibadah atau berbeda? Nah, ini yang akan kita bahas nantinya berkaitan dengan hakikat fikih muqarran. Sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa ilmu fikih muqarran ini bermanfaat agar kita semua bisa meminimalisir perselisihan karena perbedaan pendapat. Ilmu perbandingan mazhab ini memiliki manfaat agar A dan B ini tidak saling bermusuhan. Ilmu fikih muqarran ini bertujuan untuk menjadi mediator, menjadi mediator dari kedua pendapat ini agar keduanya bisa saling memahami. Oh, ternyata pendapat A begini loh dalilnya, oh pendapat B begini loh sebabnya. Jadi ilmu perbandingan mazhab secara umum itu manfaat agar kita mengetahui pendapat A kok begitu, pendapat B kok begini. Nah, apa yang menjadi benang merah di antara keduanya? Oke, lanjut. Ini sebelumnya kita akan dalam pembahasan ini kita akan berbicara mengenai 3 hal. Pertama mengenai definisi dari fikih muqarran. Kita akan membahas mengenai definisi dulu, definisi dari fikih muqarran. Dalam pembahasan fikih muqarran ini kita akan membahas 3 hal ya. 3 hal sudah saya sampaikan. Ada 3 hal. Yang pertama itu mengenai fikih. Nah, pemahaman tentang fikih ini perlu kita pahami dalam ilmu perbandingan mazhab atau fikih muqarran agar tidak salah paham mengenai cakupan dari ilmu fikih muqarran. Yang kedua, pengertian muqarran itu sendiri, dan yang ketiga, pengertian dari fikih muqarran. Oke, kita lanjut pada pemahaman yang pertama, yaitu fikih. Nah, perlu dipahami bahwa fikih muqarran ini merupakan nama dari suatu cabang ilmu yang berkaitan dengan fikih. Nah, ilmu ini dirangkai dari kata fikih dan kata muqarran. Masing-masing kata ini memiliki makna dan definisi yang berbeda. Kita ambil yang pertama, pengertian fikih. Nah, bagi teman-teman yang memang sudah berasal dari pesantren, memang yang berasal dari UIN ataupun IAIN yang notabene adalah madrasah Islamiyah, maka mereka akan mengetahui. Nah, ini sebagai pengulangan saja bagi teman-teman mengenai arti dari fikih itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang memang belum mengerti, silahkan simak videonya sampai habis agar pemahaman tentang fikih bisa ditingkatkan. Oke, fikih. Fikih berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu masdar dari kata faqiha, yafqahu fiqhan. Artinya apa? Artinya memahami, mengetahui, dan memahami secara mendalam. Artinya fikih ini yang dikatakan dengan fikih itu pemahaman yang sangat mendalam. Nah, itu secara bahasa. Nah, secara istilah ada beberapa definisi yang disampaikan para ulama. Namun saya mengutip beberapa definisi yang disampaikan oleh Prof. Muslim Ibrahim dalam bukunya Fikih Muqarran. Nah, saya merujuk pada buku Prof. Muslim Ibrahim yang sekarang menjabat sebagai ketua MPU di Aceh. Nah, dalam pembahasannya beliau mengartikan yang dimaksud dengan fikih adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyatil mustanbatati min adillatiha tafsiliyah. Nah, jadi yang dimaksud dengan fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, definisi ini harus dijelaskan melalui beberapa unsur. Yang pertama itu berkaitan dengan ilmu.
Kata ilmu dalam pembahasan ini adalah ilmu yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya sesuatu yang diketahui secara pasti. Artinya ilmu itu sesuatu yang dapat diketahui secara pasti, dan kebenarannya pun dapat dibuktikan dengan metode-metode ilmiah. Sehingga praduga, dugaan, sangkaan, dan hal-hal ataupun sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah tidak bisa dikatakan ilmu. Dan juga tidak bisa dikatakan fikih. Oleh karena itu saya simpulkan di sini ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu yang sudah pasti kebenarannya. Nah, selanjutnya kata hukum, karena ada beberapa tadi ilmu, sekarang hukum. Nah, hukum juga berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa arti hukum adalah menetapkan sesuatu atau meniadakan ketetapan itu. Nah, artinya ada dua pemahaman tentang hukum secara bahasa, adalah penetapan sesuatu. Artinya kita menetapkan sesuatu ini boleh atau tidak. Nah, kemudian ada meniadakan ketetapan. Ketetapan yang telah kita tetapkan tadi bisa ditiadakan. Itu dimaksud dengan hukum secara bahasa. Nah, secara istilah apa yang dimaksud dengan hukum? Yang dimaksud dengan hukum di sini apa? Hukum khitabullah ta'ala al-muta'allaquna bi af'alil mukallifina ittiba'an atau takhiran atau wada'an. Artinya apa? Titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan aktivitas mukallaf berupa tuntutan, pilihan ataupun ketetapan. Nah, itu definisi hukum. Selanjutnya, ketika dikaitkan ilmu dengan hukum dalam definisi fikih, maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu hukum. Kata yang ketiga itu syara'. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah, ahkami syar'iyyah. Kata syar'iyyah ataupun syara' itu artinya yang ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, hukum yang dikaji dalam ilmu fikih adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kata amaliyah. Nah, kata amaliyah ini arti bahasanya itu praktis. Artinya amalan kita, prakteknya kita. Mengapa harus dalam definisi fikih harus dikatakan amaliyah? Karena khitabullah ataupun syariat Allah itu dalam ilmu pengetahuan dibagi tiga. Yang pertama itu yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Nah, yang menjadi objek kajian ilmu tauhid. Objek kajiannya itu adalah bidang akidah. Nah, jadi akidah merupakan objek kajian ilmu tauhid pertama. Yang kedua, tentang tingkah laku manusia, tentang baik buruknya. Nah, itulah yang menjadi objek kajian ilmu akhlak. Nah, yang terakhir, perbuatan mukallaf. Yang menjadi objek perbuatan mukallaf. Nah, kaitannya yang terakhir ini yang menjadi objek kajian ilmu fikih. Artinya perbuatan manusia yang berupa mukallaf itu menjadi objek kajian ilmu fikih. Nah, selanjutnya ada kata dalil tafsiliyah min adillatihat tafsiliyah. Kata dalil, kita merujuk pada pendapat ini. Kata dalil menurut bahasa berarti petunjuk, menunjuk jalan, rambu-rambu petunjuk atau buku petunjuk. Nah, seperti Al-Quran. Al-Quran itu buku petunjuk yang menjadi dalil bagi umat Islam. Nah, sedangkan secara istilah syara', dalil adalah ma yakunu tawassuli bisahihin nadri fihi ilal ilmi bimatlubi khabariyin ka ayatil Quran wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya sesuatu yang bila diteliti dan dikaji dengan seksama akan menyampaikan peneliti kepada pengetahuan dan ilmu yang meyakinkan, seperti ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya kata yang terakhir yaitu kata tafsiliyah. Nah, arti kata tafsiliyah ini secara bahasa itu artinya terinci.
maksudnya adalah dalil-dalil yang dirinci dari dalil nasi. Nah, ketika ada penggabungan antara dalil-dalil dengan yang terinci, menunjukkan bahwa dalil dalam ilmu fikih ini ada yang bersifat nasi seperti Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada pula yang bersifat terinci, yaitu yang dirinci dari Al-Quran dan Sunnah. Misalnya ijma, qiyas, istidlal, istishab dan lain sebagainya, yang nantinya dalil-dalil tersebut akan dibahas pada vlog selanjutnya. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ini ada kesimpulan dari definisi fikih. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa fikih ialah suatu ilmu yang mengkaji hukum syara'. Jadi fikih ilmu yang mengkaji tentang hukum syara', yaitu titah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tingkah laku mukallaf berupa tuntutan seperti wajib, sunnah, makruh, atau pilihan. Nah, pilihan ini yaitu mubah, ataupun ketetapan seperti sabab, syarat, mani, rukhsah dan lain sebagainya. Dan juga yang kesemuanya itu digali min adillati tafsiliyah, yang digali dari dalil-dalil yang terinci. Seperti saya sampaikan tadi, dalil-dalil di sini ada dua, ada yang dalil nasi yaitu Al-Quran dan Sunnah, ada dalil-dalil yang dirinci dari keduanya, ijma, qiyas dan lain sebagainya.